Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidan Sangaji dengan NIM 2308188 dari program studi Industri Pariwisata Universitas Pendidikan Indonesia, kampus daerah Sumedang. Jadi di sini saya akan membahas tentang pentingnya struktur organisasi dan manajemen building untuk memenuhi tugas latihan kepemimpinan mahasiswa. Kita lanjut ke materi. Kayaknya yang tadi itu terlalu formal. Jadinya kayak menegangkan gitu. Sekarang kita ya yang santai-santai aja lah ya. Sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Struktur organisasi ini juga mempunyai arti. Apa sih artinya? Yaitu adalah sebuah pengelompokan pekerjaan anggota dalam suatu organisasi. Dan struktur organisasi ini juga mempunyai maksud dan tujuan tersendiri. Salah satunya adalah mempermudah para anggotanya untuk menyelesaikan tugasnya dengan cepat karena sudah ditempatkan pada bidang atau keahliannya. Dan struktur organisasi ini juga merupakan salah satu bentuk langkah organisasi untuk mencapai tujuannya. Dikarenakan para anggotanya itu sudah ditempatkan pada bidang yang ia kuasai. Tetapi struktur organisasi ini bukanlah tujuan, melainkan struktur organisasi ini ialah bentuk langkah organisasi untuk mencapai tujuannya. Dari tadi, kita kan udah sering bahas nih ya. Sebuah pengelompokan pekerjaan anggota, ya kan? Bener gak? Bener dong. Itu bisa kita sebut juga dengan spesialisasi. Sekarang kita bakalan bahas tentang manfaat struktur organisasi. Apa sih? Emang ada ya manfaatnya ya? Tentu saja udah pasti ada, karena sesuatu yang direncanakan itu udah pasti ada manfaatnya, ya kan? Nah, manfaat dari struktur organisasi ini tentu saja akan mengurangi potensi para anggota melakukan sebuah kesalahan. Karena, kenapa sih? Dikarenakan para anggota itu sudah ditempatkan pada bidang yang ia kuasai. Dan tentu saja ketika pekerjaan dikerjakan oleh orang yang tepat, ya kan? Itu akan mencapai batas maksimal, entah itu dari segi pengerjaannya, entah itu dari segi waktunya, entah itu dari kebagusannya dan lain-lain segala macam. Pokoknya apapun itu yang diminta oleh atasannya. Ya layaknya hati kalian aja deh. Kalau diisi sama orang yang tepat, pasti bahagia kan, maksimal juga. Iya gak? Hei, enggak kok. Yang tadi cuma bercanda. Kita bakal lanjut ke manfaat yang selanjutnya. Jadi, yang pertama itu ada mencapai tingkat efisiensi pengerjaan. Nah, tentu saja ketika pekerjaan itu dikerjakan oleh seseorang yang tepat, seseorang yang sudah ditempatkan pada bidang yang ia kuasai, ya kan? Pasti akan mencapai tingkat efisiensi waktu pengerjaannya. Dan yang kedua, itu akan mendapatkan hasil kerja yang produktif sesuai dengan spesialisasi pekerjaan. Nah, tentu saja ketika para anggota ditempatkan sesuai dengan bidang atau keahlian yang sudah dia kuasai, yang sudah ia dalami, pasti para anggota itu tidak akan kebingungan atau kepusingan karena tugas yang tidak dimengerti. Nah, oleh karena itu, pasti para anggota yang tidak mempunyai beban dalam pengerjaan tugasnya itu akan lebih produktif lagi dan akan mencapai hasil yang lebih maksimal. Yang ketiga ada mencapai tujuan organisasi dengan output yang diberikan oleh anggota. Kenapa sih kayak gini? Dikarenakan tentu saja adanya ketepatan penempatan anggota yang tepat itu akan menghasilkan hasil yang tepat juga. Ya kan? Iya dong, kan penempatannya ini udah tepat. Masa hasilnya nggak tepat sih? Nah, tentu saja ketika hasilnya tepat, kemungkinan besar itu adalah hasil yang diinginkan oleh organisasi tersebut. Lanjut ke manfaat dari struktur organisasi. Struktur organisasi ini dibentuk melalui pengelompokan pekerjaan anggota sesuai dengan spesialisasi atau keahliannya. Tetapi bukan hanya struktur organisasi saja, ada juga yang namanya departemen. Departemen ini sendiri merupakan satu hal yang sangat amat penting, penempatannya. Karena penempatan departemen sendiri ini
harus sangat amat tepat. Departemen itu sendiri dibentuk untuk mempermudah organisasi dalam mengatur dan mengidentifikasi anggota melalui departemennya. Departemen yang berada dalam organisasi juga memberikan identitas dan tanggung jawab yang jelas kepada anggotanya. Jadi kalau kalian cuma HTS-an aja, nggak ada identitas dan tanggung jawab yang jelas, ya kan? Identitas aja nggak ada. Masa sih mau minta tanggung jawab kalau cemburu? Kayak mana tuh? Adapun manfaat lainnya, seperti yang pertama, yaitu adalah membentuk koordinasi di dalam satu departemen yang dimana diisi oleh anggota-anggota yang mempunyai spesialisasi pekerjaan yang sama. Tentu saja, ya kan? Ketika adanya koordinasi dalam satu departemen yang dimana anggota-anggotanya itu memiliki spesialisasi pekerjaan yang sama, itu akan lebih mempermudah organisasi mencapai target yang ia tuju. Dan yang kedua, memberikan masa adaptasi kepada anggota baru untuk meningkatkan keahlian yang ia miliki. Kayak gini. Nah, kayak gitu. Nah, tentu saja ketika ia memasuki departemen baru, pasti dong yang di dalamnya itu ada yang namanya senior. Bener gak? Dan senior tersebut ketika masa adaptasi anggota baru, tentu saja akan memberikan sebuah masukan ataupun saran kepada anggota baru untuk bagaimana cara menyelesaikan tugas-tugas tersebut atau bagaimana sih departemen ini bekerja, ya kan? Dan tentu saja untuk meningkatkan keahlian yang anggota baru itu punyai. Dan yang ketiga, kejelasan operasional. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ketika anggota baru itu sudah diberikan tanggung jawab dan identitas yang jelas, ya kan? Dan sudah ditempatkan sesuai dengan bidang yang ia kuasai atau keahlian dia. Tentu saja ia akan sangat mengetahui apa tugasnya, apa pekerjaannya, dan tentu saja itu akan lebih menguntungkan kepada organisasi. Dari tadi kan kita udah bahas nih tentang struktur organisasi itu apa sih? Manfaat organisasi itu apa sih? Departemen itu apa? Dan manfaat departemen itu apa? Ya kan? Sekarang saya akan membahas tentang tanggung jawab jabatan. Jadi untuk Anda yang mempunyai jabatan, tolong bertanggung jawab. Yang tadi itu saya hanya mengingatkan kepada para pejabat atau para petinggi untuk bertanggung jawab dengan jabatannya. Mohon maaf sekali lagi. Peace, salam damai. Jadi kita akan lanjut ke definisi jabatan menurut KBBI adalah pekerjaan dalam kurung tugas dalam pemerintahan atau organisasi. Sedangkan definisi tanggung jawab itu sendiri menurut KBBI adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban memikul jawab, menanggung segala sesuatu atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Jadi menurut saya, tanggung jawab jabatan adalah lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri dan dibentuk untuk waktu yang lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang. Jadi ketika Anda mempunyai tugas dan wewenang, tolong dikerjakan, tolong dimanfaatkan. Jangan tugasnya ditinggalin seperti menjaga data agar tidak dihack, sedangkan wewenangnya dijalanin, bikin RUU baru. Kita lanjut ke jenis-jenis struktur organisasi. Kenapa jenis-jenis? Karena lebih dari satu. Nah, ada beberapa jenis struktur organisasi yang kita bisa implementasikan ke dalam perusahaan atau organisasi kita sendiri. Tetapi tentu saja sesuai situasi dan kondisi perusahaan atau organisasi masing-masing. Dan jenis-jenis yang saya akan sebutkan ini pasti saja mempunyai kelebihan dan kekurangannya.
Kita lanjut ke jenis yang pertama, yaitu ada jenis organisasi fungsional. Yang dimana jenis struktur organisasi ini adalah pilihan yang pas untuk organisasi atau perusahaan yang berskala kecil. Segini. Kecil ya pokoknya. Nah, kenapa? Karena hierarki pengambilan keputusannya itu sangat jelas tetapi tidak kaku. Nggak boleh kaku-kaku lah, santai aja. Nah, yang kedua ada jenis struktur organisasi divisi. Jenis ini adalah pilihan yang terbaik banget untuk perusahaan atau organisasi yang berskala besar banget pokoknya. Nah, makanya tidak heran mengapa banyak perusahaan atau organisasi yang memilih jenis struktur organisasi divisi ini. Jenis ini juga menjadi jenis struktur yang sangat umum diketahui oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan divisi itu adalah salah satu jenis struktur organisasi yang memungkinkan perusahaan atau organisasi mempunyai lebih banyak spesialisasi. Yang ketiga, ada jenis struktur organisasi matriks. Dalam struktur organisasi matriks, karyawan bekerja dalam tim fungsional dan tim project yang mungkin terstruktur secara berbeda. Karyawan kemudian biasanya melapor ke dua atasan. Yang pertama itu atasan yang mengawasi dia sehari-hari. Udah kayak mandor ya. Dan yang kedua itu atau yang lainnya itu adalah mengawasi proyek-proyek yang besar. Seperti pembangunan jalan tol. Ya enggak Pak? Yang keempat itu ada tim project. Tim project membuat anggotanya bekerja pada proyek tertentu tanpa hierarki yang permanen. Karyawan melapor kepada atasan masing-masing. Karena ya itu bisa dibilang hierarkinya kan gak permanen, ya kan? Terus proyeknya kan besar. Pasti banyak juga kan atasannya. Tetapi juga bekerja mendukung tugas departemen lain yang dipimpin oleh pimpinan yang berbeda juga. Yang kelima adalah jenis struktur organisasi yang flat. Flat itu kayak hubungan yang udah lama, toksik, terus tetap dijalanin. Itu nanti jatuhnya bakalan flat. Enggak. Jadi jenis struktur organisasi flat ini juga dapat dikatakan bahwa ini adalah jenis struktur organisasi yang tidak mempunyai hierarki sama sekali. Hierarki yang minimal mendorong atau memotivasi individu untuk membuat sebuah keputusan, mengambil tanggung jawab untuk tugas tertentu, dan memfasilitasi perpecahan masalah. Yang keenam, ada struktur organisasi jaringan. Singkatnya, struktur organisasi jaringan adalah struktur yang diisi oleh orang-orang yang berstatus tidak permanen, seperti freelance individu. Struktur ini bisa atau biasanya itu kita temukan pada asosiasi profesional. Tadi kan kita selalu ngucapin nih kata hierarki. Mungkin dari teman-teman itu ada sebagian lah ya yang belum tahu hierarki itu apa sih. Jadi hierarki menurut KBBI adalah urutan tingkatan jenjang jabatan dalam kurung pangkat atau kedudukan. Hal-hal yang tadi udah dijelasin menunjukkan pentingnya struktur organisasi dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Struktur organisasi dalam sistem HR merupakan komponen utama yang perlu diinput sebelum memasukkan data-data anggota ke dalam sistem. Sehingga sistem dapat atau bisa dengan jelas mengidentifikasi setiap pengelompokan pekerjaan dan anggota di dalam suatu organisasi. Hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan atau hal-hal yang tadi sudah saya jelaskan tentu saja tidak hanya dari pemikiran saya pribadi. Saya juga mendapatkan beberapa referensi dari Jurnal UGM, IPM UMA, dan kunci.com. Beberapa linknya
atau 3 link tersebut akan saya cantumkan di deskripsi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Muhammad Jidan Sangaji, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. See you guys.